Kenalkan, nama saya Calvin dari Proditif dengan NIM pertemuan 13, yaitu representasi graf dan properti graf. Nah, kita akan masuk ke materinya, yaitu apa itu graf. Seperti tahu, graf itu sesuatu fondasi untuk memahami pohon BFS sama DFS dan konsep graf lainnya di pertemuan berikutnya nanti. Nah, di graf itu semacam struktur terdiri dua komponen utama, yaitu P sama I. Nah, P itu bisa disebut dengan simpul dan juga bagian dari dengan PI. Contoh sederhananya itu kayak di bawah ini, P sama I. P itu cuman urutan awal, yaitu A, B, C, D, E, sedangkan I yaitu penghubung antara titik. Nah, itu A, B, A, C, B, D, sama C, D. Nah, secara gambarnya itu kayak di samping ini. Nah, gambar. Dan juga yang kedua itu representasi graf. Itu ada dua representasi paling sering digunakan itu ya ada dari matris ketetanggaan, yaitu bentuk tabel N XN. Ya ada sisi antara U dan V, itu isi satunya itu ada isi satu atau bilang biasa disebut dengan bobot. Jika tidak ada ya nol. Contoh urutannya kayak gambar di samping ini. Jadi atau A sama A itu gak ada bobot ya, sedangkan A sama B itu ada satu bobot ya. Sampai seterusnya gitu. Nah, kapan pilih matris, yaitu graf padat? Nah, banyaknya sisi, sering cek apakah U terhubung ke V dengan cepat gitu. Nah, sedangkan P daftar ketetanggaan. Untuk setiap simpul simpan daftar tetanggaannya. Ya contohnya kayak di bawah ini A, B, C, D. Itu ada A, ada B sama C, B itu ada A sama D, sampai seterusnya. Dan notasinya itu kapan pilih list. Graf jarak biasanya dipakai untuk DFS atau BFS. Nah, sedangkan untuk ketiga, properti dasar graf itu ada dua, yaitu graf tak terarah sama graf berarah. Nah, bedanya apa? Atau graf tak terarah itu sepertinya jumlah sisi yang berdampak ke V sama log, yaitu berdampak 2. Sedangkan yang berarah itu jumlah panahnya masuk, jumlah panahnya keluar. Jadi bedanya gitu. Dan juga B, graf berarah sama tak berarah. Itu tak berarah itu sisinya itu kayak A sama B. Ya sama dengan seperti dibalikkan B sama A. Itu yang tak berarah. Bisa dibalikkan. Sedangkan yang berarah ya A ke B aja. Nah selanjutnya ke C, ke D, tak bisa diputar balik gitu. Kalau diputar balik itu nggak berarah, itu tak berarah gitu. Sedangkan untuk C, graf berbobot, tiap sisi memiliki nilai, misalnya kayak A ke B itu ada 5 gitu, seperti dijelaskan di gambar awal yang tabel tadi ya, contohnya kayak gitu. Sedangkan D itu multigraf PS graf sederhana. Graf sederhana itu tidak ada log, tidak ada sisi ganda juga. Multigraf juga, multigraf itu bisa ada log, bisa ada dua sisi antara simpul yang sama. Ya bedanya itu ya satunya ada log ya, satunya gak ada log, yang satunya ada log gitu. Nah, contohnya kayak itulah. Yang penting ada sama gak ada gitu aja. Sedangkan untuk yang keempat, contoh kerja kecil ya dulu kecilnya itu worket, cara kerjanya kayak mana gitu. Gunakan graf kecil seperti V, I. Nah, contohnya kayak gini. Dapat A-nya itu sama dengan A sama B. B sama C. Sedangkan B itu ada, BC itu ada 2. Sedangkan A ke bagian A itu ada 2, sedangkan B itu ada 2 juga. C ada 2, D sama 2. Lalu cara kerjanya itu ya seperti pakai
Hadamarding lemma. Itu rumus dari Hadamarding lemma. Itu ditambah 2 tambah 2 sampai 4 kali 8 dan dikalikan 4. Jadi atau misalnya hasilnya sama, itu benar gitu. Dan D semua punya derajat, itu lebih besar dari 2, tidak ada log. Dan tidak ada juga E ganda ke aplikasi nyatanya itu ya sepertinya ada 3, yaitu ada jaringan sosial, yaitu peta jalan atau GPS. Simpulnya kota, persimpangan. X-nya itu jalan, ya berbobot dengan jarak atau waktu. Biasa dipakai dalam algoritma protest path. Sedangkan ketiga itu definition begin. Biasanya dipakai simpul calcular definition aturan kompi. Yang saya buat tuh menentukan VI sama NM nya diberikan graf berikut. Itu V sama jawabannya ada 5. N nya 5 sama M nya itu 5. N nya 5 sama M nya 5 gitu. Gitu aja sih soal sederhananya itu. Mohon maaf. Terima kasih. Hari ini saya ingin presentasikan pertemuan 14. Yang sebelumnya itu presentasi yang pertemuan 13. Ini sambungan untuk yang 13 punya. Nah, itu pohon dan traversal graph, itu DFS atau BFS. Nah, pohon sebagai graf khusus itu pertama, apa itu pohon? Pohon adalah graf yang tak terarah yang terhubung dan tidak memiliki siklus. Artinya ya dari satu simpul ke simpul manapun hanya ada satu jalur gitu. Ya, dalam pohon berakar kita bisa mengenal istilah itu ada sekitar 5, yaitu akar atau root. Akar itu titik awal pohon. Itu sambungan dari pertemuan 13 juga. Semuanya menyambung kok. Dan juga paralel atau klik, hubungan induk anak antara simpul. Dan daun, simpul yang tidak punya anak. Dan juga depth, level, yaitu jarak simpul dari akar. Dan juga tinggi itu level maksimum pada pohon tersebut. Contoh yang paling mudah adalah struktur folder di komputer yang selalu bercabang dan tidak ada lingkungan dan ada satu titik awal. Nah, dan traversal graph itu bertujuan untuk menelusuri seluruh simpul sesuai dengan pola tertentu, yaitu BFS, yaitu bergerak melebarkan per level dari simpul awal menggunakan QV antrian atau FIFO. Sangat baik untuk mencari jalur terpendek pada graf yang tak berbobot gitu. Jadi habis itu yang kedua itu adalah DFX, yaitu bergerak sedalam mungkin pada satu cabang sebelum mundur menggunakan rekursi atau star. Cocok untuk tugas seperti deteksi siklus atau menelusuri struktur bercabang. Keduanya memiliki waktu komputasi yang sama, yaitu O, yaitu sama dengan V plus I. Artinya semakin banyak simpul dan sisi, waktu akan bertambah proporsional. Contoh jejak traversal itu menggunakan graf kecil berikut dengan urutan tetangga alfabetis, yaitu A, yaitu B sama C. Sedangkan B itu ada A, D sama E. C ada A, F. Sedangkan T ada B dan E ada F, B sama F. Nah, sedangkan F itu ada C sama E. Nah, BFS itu mulai dari A. Jadi antrian pekerja per level itu urutannya itu A, B, C, D, E, F. Nah, jadi paralel BFS itu dari C ke F, B ke E, B ke D sama A ke C dan A ke B. Nah, dari sini kita bisa
tahu jarak terpendek, misalnya jarak ke F itu ada dua sisi, yaitu A ke C sama C ke F. Nah, sedangkan untuk DFS itu mulai dari A. Jadi DFS itu menyelam ke dalam, sehingga urutannya salah satu kemungkinannya adalah A B C D E F A B D E F C. Nah, dan juga urutan paralel DFS itu ada F ke C sama E ke F. Jadi B juga ke E, sedangkan B ke D, dan juga A ke B. Urutan DFS itu bisa berbeda jika urutan tetangganya berbeda. Jadi ya bisa disebut dengan aturan yang digunakan juga gitu. Aplikasi BFS dan DVS itu traversal graph yang sangat banyak dipakai di dunia nyata. BFS untuk rute terpendek pada graf tak berbobot seperti peta sederhana. BFS menjamin menemukan jarak langkah paling pendek, sedangkan DFS itu untuk mendeteksi siklus. DFS dapat menemukan apakah ada putaran dalam suatu struktur, misalnya pada DP struktur folder atau web crawler. Mesin pencari menggunakan BFS atau DFS untuk mensusuri hyperlink dari suatu halaman ke seluruh jaringan web. Dengan memahami keduanya, kita dapat menganalisis berbagai struktur data yang memecahkan banyak masalah algoritmik. Konsep dan juga soal konsep dasar pohon itu bagaimana sih cara menyelesaikannya. Nah, ini saya ada satu soal, yaitu soal apakah itu pohon atau bukan gitu. Nah, kita berikan graf tak terarah itu dengan jumlah simpelnya 7, jumlah sisi 6, grafnya terhubung. Apakah graf tersebut merupakan pohon? Jelaskan alasannya. Jawabannya ya, karena graf itu tersebut adalah pohon karena terhubung jumlah sisinya n1 ke 7 dan juga 1 dikurang 1, jadi sama dengan 6. Tiada siklus kriteria pohon terpenuhi. Nah, sekian, terima kasih untuk presentasi saya untuk yang bagian pertemuan 14. Nanti akan dilanjutkan pertemuan ke-15. Terima kasih. Oke, hari ini saya presentasikan pertemuan. Nah, yaitu pertama itu variabel Boolean operasi atau operasi dasar. Variabel yang hanya memiliki dua nilai, yaitu 0 itu off atau false, atau 1 itu on, yaitu true. Operasi dasar itu not, yaitu yang ada 3 simbol A dan membalikkan nilai, yaitu A sama dengan 1 sama dengan simbol A sama dengan 0, dan sama juga perbalikannya. Dan kedua itu N itu ya simbolnya ada A titik B sama A gabungan B gitu. Itu satu hanya jika keduanya satu, jadi ya kayak gitu ya. Untuk yang ketiga yaitu OR, yaitu A tambah B atau A irisan B. Jika salah satu atau dua-duanya satu gitu. Jadi operasi tambahannya itu umumnya pada rangkaian NOT, NOR. NOT itu not, yaitu N. Jadi NOR itu not, itu OR. Nah, jadi store itu jika inputnya itu berbeda gitu. Dan dua tuh hukum aljabar yang biasanya digunakan untuk menyederhanaan. Semua diambil dari materi silinder ya pertemuan 15 dari PPT Bapak. Yaitu ada hukum identitas, yaitu A tambah 0 sama dengan A titik 1 sama dengan A, hukum dominasi, hukum idempoten, hukum komplement, ya simbolnya kayak A tambah 1 sama dengan 1, terus itu A tambah titik 0 itu 0, terus itu yang idempoten itu A tambah A itu A titik A itu sama dengan A.
Hukum komplement juga itu tambah eh, simbol A sama dengan 1 dan A titik simbol A itu 0. Dan untuk selanjutnya itu ada hukum komutatif, hukum asosiatif, hukum distributif, hukum De Morgan. Nah, semuanya juga sama gitu. A tambah B sama dengan perbalikan B sama A tambah A. Di A tambah B juga dibalikkan. Hukum asosiatif itu ya dia ada kurungnya gitu. Jadi pembalikan dari kurung dari A tambah B sama dengan C, nanti ya B ke C gitu. Sedangkan A kali juga sama kayak yang tadi. Itu hukum distributif itu ada A kali B C. Nanti A-nya dikeluarin, B sama C dikeluarin, jadi A ke B, A B tambah A C gitu. Jadi dikeluarin gitu. Sedangkan A yang di bawah juga sama. Hukum De Morgan yaitu simbol AB dikeluarin jadi A tambah B. AB diputar balik juga gitu. Sedangkan untuk yang ketiga itu penyederhanaan ekspresi Boolean bisa disederhanakan dengan ada dua jabal Boolean manual atau peta Carnot, yaitu Kmax. Ya, contoh sederhananya itu ya dari F sama dengan A kali B tambah A kali simbol B. Faktorkan A itu sama dengan F sama dengan A buka kurung. Kayak yang tadi ya, rumus komplement kayak mana gitu lah. Atau penyederhanaan Kmax itu ada 2-3 variabel ya. Nah, contoh kayak Kmax 2 variabel untuk F sama dengan AB. Misalnya F itu simbol variabel tabel itu ada A sama B. Jumlah itu ada 0, 1, 10, F itu AB plus AB sama dengan A tambah B. Yang keempat, penataan ekspresi, yaitu gerbang logika. Setiap operator Boolean memiliki gerbang fisik. Seperti yang di tabel berikut, yaitu ada operasi sama gerbang. Ya, gambarnya ada sekitar 6 simbol, dan juga gerbangnya ada 6 juga. Nanti yang kelima itu contoh kerja lengkapnya. Ya, biasanya sih disederhanakan gitu ekspresi berikut, lalu digambarkan rangkaiannya setara ya simbol gerbangnya gitu, yaitu Y tambah B C tambah AB gitu. Langkah sederhananya biasa menggunakan De Morgan, yaitu simbol yang tadi saya jelaskan, sehingga ya seperti yang rumus tadi itu tidak dapat disederhanakan lebih lanjut, yaitu dua kondisi berbeda. Nah, yang keenam itu aplikasi pada sistem digital. Bisa contohnya itu sistem alarm rumah di pertemuan 15. Itu contoh aplikasi. Lebih umumnya kontrol alarm on jika pintunya on atau jendela W terbuka, alarm D plus W jika perlu aktivitas sistem I, alarm I D tambah W. Jadi, dan kedua itu kendali mesin atau aktuator. Mobil berjalan jika tombolnya start atau ditekan, sensor amannya aktif. Jadi motor sama dengan E tambah A. Yang ketiga, sistem akses. Jadi kunci terbukanya jika kartu valid K, pintu tertutup C. Jadi locknya itu K sama C. Lampu otomatis, lampu on jika sensornya gelap
atau mode manual. Jadi ya I sama M. Nah, itu ringkasan singkat lah untuk aljabar ini. Ya, sesuai dengan rekapan, aljabar itu ya biasa dioperasikan nilai dari 0 garis miring 1 gitu. Itu operasi dasar, yaitu ada NOR, AND, OR, serta NAND, NOR, STOR, dan banyaknya hukum, identitas, distributif, komplement, De Morgan untuk cara menyederhanai kayak mana. Ya, habis itu ada ekspresi tabel kebenaran, rangkai gerbang logika, habis itu berguna untuk rangkai digital, misalnya untuk kontrol sistem, blender sistem, desain hardware, ya begitu sih. Dan juga saya ada soal, manakah yang merupakan gerbang dasar? Nah, basis get, itu biasa jawabannya C, and or not. Selesai, sudah berapa? 3 topik ya. Dan juga terima kasih untuk telah mendengarkan presentasi saya, walaupun nggak sehebat yang Bapak inginkan, tapi saya sudah berusaha semampu saya. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.